Pernahkah kamu berkata, biar aja, nanti juga dia bakal ngerasain sendiri. Lalu semuanya terjadi? Atau mungkin kamu pernah mengucap kalimat saat patah hati, lalu dunia seolah mendengarnya? Ini bukan kebetulan. Kamu bukan orang biasa, kata-katamu punya kekuatan, seperti mantra. Bahkan saat kamu dalam keadaan marah, kecewa, atau diam sekalipun, semesta mencatat segalanya. Dan sekarang, saatnya kamu tahu kenapa. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati. Sumpahmu selalu terjadi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu terlahir dengan kekuatan manifestasi yang sangat luar biasa dan penuh daya magis, sebuah kekuatan yang disebut dalam berbagai tradisi sebagai The Magician. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sebuah kekuatan yang sangat besar dan mendalam, yang secara alami melekat pada dirimu, yang menjadi bagian dari esensi keberadaanmu. Kemampuan ini memungkinkanmu untuk mengubah niat, pikiran, dan ucapan menjadi kenyataan yang nyata dan terasa dalam hidupmu. Kamu mungkin tidak selalu menyadari bahwa apa yang kamu ucapkan, baik melalui kata-kata yang keluar dari mulutmu, maupun melalui emosi terdalam dan niat hati yang mendalam, memiliki kekuatan yang mampu membentuk dan mempengaruhi kenyataan di sekitarmu. Ucapan dan pikiranmu, ketika diiringi dengan emosi yang kuat dan keyakinan yang mendalam, memiliki kekuatan yang sangat besar, seperti panah yang lepas dari busur dan menembus ke sasaran yang tepat dan pasti. Kekuatan manifestasimu ini muncul karena kamu adalah pribadi yang sangat mandiri secara energi dan spiritual. Kamu mampu berdiri teguh dan percaya pada kekuatan dalam dirimu sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menciptakan kenyamanan serta keberhasilan melalui usaha dan komitmen pribadi. Kamu adalah seseorang yang mampu menarik keberlimpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu, berkat energi positif dan keteguhan hati yang kamu miliki. Kamu tahu bagaimana mengelola energi dan pikiranmu agar tetap seimbang dan fokus terhadap apa yang kamu inginkan. Kamu mampu mengendalikan dan mengarahkan kekuatan ini untuk mencapai tujuan besar dalam hidup, tanpa perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Karena kekuatan dalam dirimu sudah cukup dan sangat besar. Namun, di balik kekuatan luar biasa ini, tersimpan luka dan trauma yang sangat dalam dan menyakitkan. Luka-luka ini bukanlah luka fisik, melainkan luka emosional dan mental yang cukup dalam dan kompleks. Luka-luka ini mungkin berasal dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pengkhianatan, penolakan, kegagalan, atau kehilangan yang sangat mendalam dan membekas. Trauma ini seringkali tersembunyi di balik permukaan, tersembunyi di alam bawah sadar, dan tidak selalu tampak oleh orang lain. Tetapi, mereka mempengaruhi cara kamu memandang dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana kamu mempersepsikan dirimu sendiri. Luka-luka ini menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, dan mereka seringkali menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan yang sangat besar. Luka-luka ini, meskipun menyakitkan, menjadi bahan bakar bawah sadar dari energi sumpahmu. Ketika kamu merasa disakiti, terluka, atau dikhianati, kamu mungkin secara diam-diam mengikat sumpah dalam hati. Sumpah yang penuh dengan amarah, dendam, atau keinginan untuk membalas. Sumpah ini bukan sekadar ucapan yang keluar dari mulut, tetapi sebuah energi yang tersimpan dan mengendap di alam bawah sadar. Ketika kamu bersumpah, energi ini bergerak seperti panah yang sangat tajam dan terarah. Ia akan menembus ke dalam realitas, menembus ke dalam kehidupanmu dan kehidupan orang lain, dan bisa menimbulkan konsekuensi yang besar, baik secara positif maupun negatif. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan harus digunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Beberapa dari orang yang pernah menyakitimu, mungkin saat ini sedang terpuruk dan merasakan akibat dari luka-luka yang telah mereka sebabkan.
Mereka mungkin merasa diserang, terjatuh, dan merasa bahwa semuanya telah hancur berantakan. Seperti puncak penderitaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Kamu mungkin bisa merasakan mereka sedang mengalami kesulitan tersebut, meskipun kamu sendiri tidak pernah benar-benar berniat membalas dendam atau menyakiti mereka. Dalam hati, kamu mungkin merasa bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari proses hidup, bagian dari perjalanan pembelajaran, dan kamu tidak ingin terjebak dalam energi balas dendam. Kamu lebih memilih untuk tetap fokus pada kekuatan manifestasimu, membangun energi positif, dan membiarkan alam semesta yang mengatur segalanya sesuai dengan hukum sebab akibat yang berlaku. Kekuatan manifestasimu yang besar ini membawa konsekuensi bahwa apapun yang kamu ucapkan dan niatkan bisa menjadi kenyataan, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dan sadar akan energi yang kamu pancarkan setiap saat. Jangan sampai luka dan trauma yang mendalam ini, yang sebenarnya adalah bagian dari perjalanan dan pembelajaran hidupmu, justru menjadi sumber kekuatan yang memicu energi balas dendam atau kebencian yang tidak sehat. Sebaliknya, gunakan kekuatan ini untuk membangun, menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, serta menarik energi positif yang akan membantu kamu mencapai tujuan dan impianmu. Kamu harus belajar untuk mengolah dan mengarahkan kekuatan ini secara bijaksana, agar tidak menjadi bumerang yang menyakitimu sendiri di kemudian hari. Selain itu, kamu juga harus menyadari bahwa kekuatan manifestasi ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan pribadi, tetapi juga pada hubunganmu dengan orang lain. Energi yang kamu pancarkan melalui ucapan dan pikiran akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, bahkan tanpa kamu sadari. Jika kamu sering mengirimkan energi luka, kemarahan, atau dendam, maka energi tersebut akan menarik situasi yang serupa ke dalam hidupmu. Situasi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Sebaliknya, jika kamu mampu mengelola dan menyalurkan energi positif, penuh kasih dan pengampunan, kamu akan menarik keberlimpahan dan kedamaian dalam hidupmu dan orang lain. Jadi, penting bagi kamu untuk selalu menjaga pikiran dan ucapanmu agar tetap positif dan penuh harapan, karena itu akan menentukan energi yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Kamu juga harus ingat bahwa meskipun luka-luka masa lalu dan trauma telah membekas dalam dirimu, mereka bukanlah akhir dari segalanya. Kamu memiliki kekuatan besar untuk menyembuhkan diri sendiri dan membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Dengan kesadaran dan niat yang kuat, kamu bisa mengubah energi negatif menjadi energi yang menyembuhkan dan memperkuat dirimu secara spiritual dan emosional. Jangan biarkan luka dan trauma tersebut menentukan siapa dirimu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebaliknya, jadikan mereka sebagai bahan pembelajaran dan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Setiap luka dan pengalaman pahit adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan pencerahan. Pada akhirnya, kamu adalah pribadi yang sangat kuat dan penuh potensi yang besar. Kamu memiliki kekuatan manifestasi yang luar biasa, yang jika dikelola dengan bijaksana, dapat membawamu ke tingkat kehidupan yang penuh keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Jangan takut untuk menyembuhkan luka-luka terdalammu, karena dari sana akan muncul kekuatan yang lebih besar dan kemampuan untuk mengendalikan takdirmu sendiri. Gunakan kekuatan ini dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab, dan jadikan setiap ucapan, niat, dan energi yang kamu pancarkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keberhasilan yang abadi. Kamu adalah pencipta takdirmu sendiri. Kekuatanmu terlahir dari dalam hati dan energi yang kamu bangun secara sadar maupun tidak sadar. Dengan penuh kesadaran, keberanian, dan niat yang tulus, kamu mampu menciptakan kehidupan yang penuh keberlimpahan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi percayalah pada kekuatan dalam dirimu, dan gunakanlah kekuatan itu dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan untuk mewujudkan segala mimpi dan harapanmu menjadi kenyataan yang indah dan penuh makna. Tapi sebenarnya kekuatan ini pemberian atau kutukan. Energi ini adalah panggilan jiwa yang mendalam.
Sebuah suara dari dalam hati yang mengingatkan bahwa energi tersebut bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah anugerah yang menuntut pemahaman dan pengelolaan yang bijaksana. Kamu ditakdirkan sebagai pembawa cahaya, sebagai cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan, dan sebagai pemutus karma yang mampu mengakhiri siklus penderitaan dan kebingungan. Karena kamu membawa harapan yang tulus dan pemulihan bagi hati yang terluka. Layaknya simbol The Star dalam tarot, yang melambangkan inspirasi, ketenangan, dan harapan yang tak pernah padam. Kamu adalah sumber kekuatan yang mampu memberikan kedamaian dan keberanian kepada mereka yang membutuhkan, membuka jalan menuju penyembuhan dan ketenangan batin, serta menghidupkan kembali semangat yang hampir padam. Namun dalam perjalanan ini, seringkali kamu didekati oleh dua jenis orang yang berbeda, namun sama-sama kompleks dan penuh tantangan. Pertama, ada Knight of Cups, mereka yang tampak manis dan penuh pesona di awal, memancarkan kehangatan dan perhatian yang tampaknya tulus. Mereka mungkin datang dengan janji-janji indah, mimpi-mimpi yang membuat hati berdebar, dan harapan membuncah. Tapi, di balik semua itu, tersembunyi manipulasi emosional yang halus dan licik. Mereka sering memanfaatkan kelemahan dan kepercayaanmu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, menyusun skenario yang membuatmu merasa ingin memberi dan mempercayai sepenuhnya. Mereka mungkin tampak romantis dan penuh perhatian, tetapi sebenarnya mereka sedang bermain dengan perasaan dan emosi, mengendalikan situasi dari balik layar untuk memenuhi ego dan nafsu mereka sendiri. Di sisi lain ada Knight of Swords, mereka yang datang dengan kecepatan tinggi, penuh ambisi dan nafsu yang membara. Mereka biasanya muncul tanpa banyak basa-basi, penuh energi dan tekad, tetapi juga seringkali didorong oleh ego yang besar dan keinginan untuk mendominasi. Mereka bisa jadi terlalu cepat dalam menilai, terlalu agresif dalam bertindak, dan cenderung mengabaikan perasaan orang lain demi mencapai tujuan mereka. Mereka hadir dengan energi yang penuh gairah dan kekuatan, namun seringkali tanpa pemikiran matang atau pertimbangan yang mendalam. Mereka bisa membawa perubahan cepat, tapi juga bisa menimbulkan kerusakan jika tidak dikendalikan dengan bijaksana. Namun, di tengah-tengah semua dinamika ini, kamu adalah sosok yang jauh lebih besar dan lebih kuat, yaitu King of Wands, seorang pemimpin alami yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kamu adalah figur yang penuh karisma dan keberanian, mampu menginspirasi orang lain melalui visi dan tekad yang kokoh. Kamu memancarkan kekuatan, kepercayaan diri, dan keberanian yang luar biasa, sehingga orang lain merasa tertarik dan sekaligus merasa takut untuk melawan. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tidak ragu untuk berjuang meraihnya, sekaligus mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Kamu adalah sosok yang tidak hanya berani mengambil risiko, tetapi juga mampu memimpin dengan hati dan kepala dingin, menavigasi tantangan dengan strategi dan keberanian. Kamu memiliki kekuatan untuk memimpin perubahan dan menggerakkan energi di sekitarmu ke arah yang positif. Kamu adalah figur yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Tidak ada yang mampu mengendalikanmu karena kamu memiliki otoritas dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Kamu tahu kapan harus menunjukkan kekuatan dan kapan harus bersikap lembut, dan itulah yang membuatmu menjadi sosok yang dihormati sekaligus dikagumi. Inspirasi yang kamu sebarkan mampu membakar semangat orang lain, memberi mereka kekuatan untuk melangkah lebih jauh, dan berani menghadapi tantangan hidup. Dalam perjalanan hidup, kamu seringkali dihadapkan pada pilihan dan tantangan yang menguji kekuatan dan karakter. Kamu harus tetap berpegang pada prinsip dan kepercayaan diri yang mendalam, karena disitulah kekuatanmu berasal. Jangan biarkan diri terjebak dalam permainan manipulasi atau ego yang berlebihan dari orang-orang di sekitarmu. Sebaliknya, gunakan energi dan kekuatanmu untuk menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan, serta untuk memperkuat dirimu sendiri. Kamu memiliki potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan, pembawa harapan dan pemimpin sejati yang mampu mengatasi segala rintangan dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan.
Jadi teruslah berjalan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Jangan pernah ragu akan kekuatan dan potensi yang kamu miliki. Kamu adalah pembawa cahaya dalam kegelapan, pemutus karma yang mampu mengakhiri siklus lama, dan membuka jalan baru yang penuh harapan. Kamu adalah King of Wands, pemimpin yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mampu mengendalikan energinya sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, kamu akan terus menapaki jalan ini dengan penuh semangat, mengatasi segala tantangan, dan meninggalkan jejak positif yang akan dikenang sepanjang masa. Kapan sumpahmu paling kuat terucap? Sumpahmu yang paling kuat dan mendalam seringkali muncul dalam momen-momen paling emosional dan penuh tekanan dalam hidupmu, ketika kamu merasa dikhianati oleh orang yang selama ini kamu percayai dan hormati. Perasaan itu bisa membakar hatimu dari dalam. Seakan-akan dunia seakan runtuh dan kepercayaan yang selama ini kamu bangun hancur seketika. Pada saat seperti ini, perasaan kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu, dan itu menjadi ujian besar bagi kekuatan sumpah dan janji yang pernah kamu buat kepada diri sendiri maupun orang lain. Momen di mana kamu merayakan keberhasilan bersama teman-teman, seperti saat melihat 3 cawan penuh kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidupmu, mungkin terasa seperti puncak kebahagiaan dan harapan, namun bisa berubah menjadi kenyataan pahit ketika di saat yang sama, harapanmu terhadap hubungan yang stabil dan harmonis, itu dihancurkan secara sepihak dan tiba-tiba oleh orang yang sama, atau situasi yang tak terduga. Situasi seperti ini membuatmu merasa bahwa semua yang telah kamu bangun dan perjuangkan selama ini seakan-akan hancur begitu saja, meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan, dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya orang-orang di sekitarmu dan seberapa dalam kamu mempercayai mereka sebelumnya. Perasaan kehilangan dan kekosongan ini bisa membuatmu merasa terjebak dalam ketidakpastian dan kebingungan, serta memperkuat rasa bahwa janji dan sumpah yang pernah kamu buat, baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri, telah dilanggar dan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Di sisi lain, energi dari kartu Page of Wands menunjukkan bahwa di tengah semua kekacauan dan luka itu, kamu sebenarnya sedang berada dalam masa pertumbuhan dan proses pencarian jati diri yang baru. Page of Wands mengindikasikan bahwa meskipun kamu sedang melangkah maju, membawa semangat dan keinginan untuk terus belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru, ada bekas luka dan ingatan dari sumpah lama yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin kamu sendiri tidak sadar bahwa beberapa kata yang pernah kamu lontarkan, entah itu janji, komitmen, atau harapan yang pernah kamu ucapkan, masih bekerja di alam bawah sadarmu dan mempengaruhi cara kamu memandang hidup dan hubungan saat ini. Kata-kata tersebut menjadi seperti benang halus yang mengikatmu, mengingatkanmu akan janji-janji yang pernah kamu buat, maupun ketakutan dan keraguan yang muncul dari pengalaman pahit sebelumnya. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi ini, kamu mungkin merasa bahwa proses penyembuhan dan pelepasan terhadap sumpah-sumpah lama itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya, kamu merasa terjebak dalam lingkaran ingatan dan emosi yang sulit untuk dilupakan. Meski demikian, energi Page of Wands juga mengandung harapan dan semangat untuk memulai sesuatu yang baru, untuk mengeksplorasi dan menemukan makna baru dalam hidupmu. Kamu belajar dari pengalaman masa lalu, bahkan dari luka terdalam sekalipun, dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kamu mulai menyadari bahwa keberanian untuk melangkah maju dan membuka diri terhadap kemungkinan baru harus diawali dengan keberanian untuk mengakui luka dan ketakutan yang masih bersisa. Selain itu, kekuatan sumpah yang pernah kamu buat, baik secara sadar maupun tidak sadar, mungkin juga berfungsi sebagai pelajaran berharga yang membentuk karakter dan integritasmu saat ini. Meskipun bekas-bekas luka dari pengkhianatan dan kehancuran hubungan itu berat untuk dipikul, mereka juga menjadi pengingat bahwa kekuatanmu tidak terletak pada janji yang pernah kamu buat, melainkan pada keberanianmu untuk bangkit, belajar, dan terus bergerak maju.
Kamu menyadari bahwa proses penyembuhan dan pelepasan memerlukan waktu dan usaha, dan itu adalah bagian dari perjalananmu sebagai individu yang terus berkembang. Pada akhirnya, kamu diingatkan bahwa kekuatan sejati dari sumpah dan janji terletak pada niat dan tekadmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sadar akan dirimu sendiri. Meskipun luka dan pengkhianatan bisa membuatmu merasa kecil dan rapuh, mereka juga bisa menjadi bahan bakar untuk membangun kekuatan dan kebijaksanaan yang baru. Kamu belajar untuk tidak terlalu terikat pada masa lalu, tetapi untuk memetik pelajaran dari pengalaman itu dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Dengan semangat Page of Wands, kamu terus menapaki jalan kehidupan, membawa harapan dan keberanian untuk menciptakan cerita baru yang didasarkan pada kekuatan dan kejujuran terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.